Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul khamisu. Pasal kelima iku fi mukjizati. Dalam mukjizat-mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang mukjizat-mukjizate Kanjeng Nabi. Ja'at lida'watil asjar saat teka lidakwati maring undangane Nabi. Teka sebab diundang Nabi apa al-asyaru wit-wit pohon-pohon datang memenuhi undangan Nabi sajidatan hale hormat. Sajidatan hale hormat, datang dengan hormat. Tamsi melaku apa wit apa pohonnya berjalan ilahi kepada Kanjeng Nabi ala saqin ing atasing batang pohon bila qadamin tanpa kaki, tanpa akarnya. Ja'at teka apa saat teka li dakwati maring dakwai Nabi apa al-asyaru pohon-pohon sajidatan hale hormat tamsi melaku apa asyar ilaihi berjalan ilahi kepada Nabi ala saqin di atas batang dahannya bila qadamin tanpa kaki. Pohon-pohon datang memenuhi panggilan Nabi, berjalan menapak dengan dahan penuh rasa hormat. Sekarang kita masuk pasal ke-5, pasal tentang mukjizat-mukjizatnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah saya sampaikan pada sebelumnya, sebelum yang ngaji ini ya. Jadi mukjizat ada dua. Mukjizat yang bersifat madiyah hissiyah, mukjizat yang bersifat material dan indrawi, material sekaligus indrawi. Yang kedua, mukjizat yang bersifat maknawiyah akliyah, mukjizat yang bersifat rasional sekaligus ya maknawiyah, fungsional rasional. Jadi mukjizatnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada dua itu. Ada mukjizat sifatnya madiyah hissiyah, material, dan indrawi bisa diindra, bisa dilihat, bisa diraba, seperti yang hari ini kita akan bahas dan beberapa hari ke depan insyaallah. Nah, yang kedua mukjizat maknawiyah akliyah, mukjizat Al-Qur'an. Insyaallah juga akan kita bahas sesudah pembahasan mukjizat yang bersifat akliyah madiyah hissiyah ya. Jadi yang hari ini kita akan bahas mukjizat Nabi yang bersifat madiyah, material. Yang material bisa diindra ya. Seperti yang disampaikan pada bait yang pertama ini, ja'at li da'watihil asyaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadamin. Pohon-pohon
datang dipanggil oleh Kanjeng Nabi, Rene teko, tuk. Masya Allah. Dan datang dengan dahannya menunduk, sajidatan dengan menunduk artinya penuh rasa hormat, tawadu, tanpa kaki, tanpa dengan akarnya ikut-ikutan. Jadi cuma dahannya aja. Ini merupakan mukjizat yang dibuktikan oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW dalam beberapa kali kesempatan beliau. Ya, di antaranya seorang Badui bilang begini, Ja'a Arabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arabi datang, faqala ya Rasulullah, qad aslamtu, kula pun mlebu Islam. Saya sudah masuk Islam. Terus fa'arini syai'an izdada bi yaqin. Tolong saya dikasih penglihatan apa sesuatu yang saya semakin yakin dengan keislaman saya. Saya tolong dikasih apalah, lihat-lihat apa supaya saya itu bisa yakin keislaman ini. Badui berarti. Faqala mal ladzi turid? Karepmu apa? Karepe sampean minta apa? Qala tilkal syajarah anta tiakan. Itu coba pohon kurma dipanggil Nabi. Coba Nabi, panggil tilkal syajarah anta tiakan. Qala ngendikan sapa Nabi, idhab fat'uha, Anda aja, kamu yang sana, kamu ke sana bilang sama dia, panggil suruh ke sini. Panggil suruh sini. Fa'atahal a'rabi, orang itu kemudian mendatangi kurma tadi. Faqala ajibi Rasulullah, kamu dipanggil Kanjeng Rasul, kamu dipanggil Nabi. Qala famalat ala janibin min jawanibiha faqata'at uruquha thumma malat alal janib al akhir faqata'at uruquha hatta atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi pohonnya ngolet sih. terus apa sowan mendatangi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat assalamu alayka ya Rasulullah. Wite ngomong, Rasul salam. Faqala al-a'rabi, wong desa Badui ngomong, hasbi cukup. Oke. Itu faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irji, wit balik. Wite balik. Dan ini ada beberapa versi riwayat, artinya tidak satu kejadian. Ada beberapa kejadian. Di antaranya sahabat Umar, ada pohon di atas lembah gitu, panggil, tuk. Masya Allah. Ya, ini nyata, saudara. Ini bukan cengengesan, ini namanya apa itu mukjizat? Amrun khariqun lil ada. Mukjizat apa? Belum tahu kok, wis takan aja. Amrun khariqun lil ada. Perkara yang di luar kebiasaan. Ya, di luar pohon biasanya enggak jalan-jalan. Ini pohon dipanggil jalan. Masya Allah. Itu kelingan ndak keramate Sunan Bonang. Oh kok Kanjeng Nabi Sunan Bonang dirampok karo Sunan Kalijaga, biyen durung dadi wali, dirampok. Jaluk. Anjir dibegal. Entang kae lho juput wae kae emas ngene wit. Ya Allah. Dadi emas tenan. Jadi bukan sesuatu yang ini sesuatu yang nyata ya. Yang ini diberikan
kelebihan seperti ini, hal luar biasa begini ini bagi para rasul ya, yang kemudian disebut mukjizat, atau orang-orang soleh yang kemudian disebut sebagai keramat, karomah. Ini bedanya apa? Kalau mukjizat itu untuk ditunjukkan ke orang, kalau keramat tidak boleh tunjuk. Ngerti aku wali? Wah, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mukjizat ini ditantang, kemudian diperlihatkan, seperti yang berlaku pada Badui ini. Badui bilang apa? Arabi tadi bilang apa? Nabi tunjukkan sesuatu yang saya tambah yakin iman saya. Saya sudah muslim, sudah Islam, saya tambahkan keyakinan dong. Perlihatkanlah apa gitu kayak gitu. Kan nantang ini. Minta pembuktian. Ini salah. Jadi ini sesuatu yang berlaku. Kayak Nabi Musa coba. Ada laut digini jedek, kok lautnya jadi terbelah. Luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa, tidak biasa maksudnya. Iya. Jadi saking terkesimanya sampai si Arabi Badui tadi pengen mencium Nabi. Idzan li ya Rasulullah an uqabbila ra'saka wa rijlaika. Izinkan saya ya Rasul, saya pengen mencium kepala Anda dan kaki Anda, dua kaki Anda. Fafa'ala. Kemudian dia lakukan itu, mencium. Tsumma qala, terus dia minta lagi, idzan li an asjuda laka. Saya pengen sujud pada panjenengan. Qala la yasjudu ahadun, enggak boleh, kalau sujud enggak boleh. Ya. Lalu beliau memberikan hadis yang terkenal sekali, walau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha li'idhami haqqi 'alaiha. Kalau nggak boleh orang itu sujud pada orang, nggak boleh. Yang boleh disujudi hanya Allah Ta'ala. Jadi kalaupun di dalam Quran Allah memerintahkan wa idz a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa. Apa maksudnya sujud? Tahiyah, hormat, takzim dengan cara inhina, bungkuk, bukan sujud. Iya. Dalam ayat yang lain disebutkan ya, itu tidak kok sujud dalam pengertian sujud seperti kita sholat, tidak boleh. Nabi ngendikan kalau umpamanya saya dibolehkan ada orang sujud kepada orang lain, maka yang pertama kali saya dawuhi siapa? Istri supaya sujud kepada suami. Waduh. Oh iya kandhane istilahane ra iki hadis iki. Ya Allah. Satu, kalau saya boleh ngasih perintah sujud orang kepada orang lain, yang saya suruh sujud pertama istri sujud kepada suami. Masya Allah. Ini sengaja saya baca terus. Padha paham ya Allah. Mesti ngene iki kadang ora paham ya Allah. Ya. Ini sujud hormatnya pohon, bentuk mukjizatnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Dalam bentuk yang seperti itu, mukjizat yang ditampilkan di sini banyak sekali, Ustaz. Satu, Nabi bicara pada pohon. Rene, balik. Nabi bicara. Jadi enggak hanya Nabi Sulaiman, Nabi pun bicara sama pohon. Ini salah.
Lah kalau manuk, Nabi Sulaiman bicara sama manuk, itu dia ya memang gerak-gerak, mestinya gerak-gerak kan nganggo ngomong. Kalau wit kan mana gak kelihatan ngomongnya. Kalau manuk kan tweet. Manuknya asli cuit. Ora traweh cuit. Lah nek wit kan gak ada itu ngomong. Biasanya gak ngomong. Itu kok ngomong. Jadi pohon itu datang, itu mukjizat lain. Pohon itu datang, pohon itu nyaut, diperintah nyaut, dia kirim salam, assalamualaikum loh. Ya, ini bentuk-bentuk dari berbagai mukjizat, dari bentuk mukjizat pohon itu dipanggil oleh Kanjeng Rasul datang. Ya. Lanjut dulu. Ka'annama rot satron lima katabat il-khatifil laqah. Masih tentang dari pohon itu. Ka'annama satarot kaya-kaya wis garis, seakan-akan sudah menggaris, melukis apa pohon satron kelawan lukisan, garisan, tulisan. Lima maring barang katabat kang wis nulis apa furu'uha, dahan-dahannya pohon tadi, min badi'il khatti, dari indahnya tulisan, indahnya lukisan, fil laqami, ing dalam tengah dalan. Pohon tadi datang nunduk kepada Nabi, kan datangnya nunduk. Jadi yang lukis apa? Dahannya ini loh. Dengerin. Pohonnya enggak ngadeg gitu. Pohonnya apa? Nunduk kan, sajidatan tadi. Jadi enggak pakai kaki, enggak ada bawahnya, tapi pakai dahan. Sajar itu pohon yang ada dahannya, yang dahannya keras, namanya sajarun. Kalau nabatun itu tidak, ya. Kalau sajar itu ada dahannya dan ya kayak gini loh, wait gini nih. Jadi apa? Ya ini kayak melukis gitu, dahannya bukan akarnya, karena nggak pakai kaki, kok akar, dahan, pakai dahan, kan untuk sajidatan deh. Ya. Dua bait ini zara-zara memberi gambaran kepada kita bagaimana tunduknya pohon kepada Kanjeng Nabi. Iki wit, meskipun dia bukan umat Islam, gitu. Kalau pohon manuk apa ini kan tidak terkena khitab, jadi dia tidak ada Islam, tidak ada ininya, ya. Dia itu yang berlaku, itu memang tidak ada pohon Natal, manuk gereja, enggak, ya. Dulu itu, perhatikan, dulu itu ini masuk IG ke bari. Dulu itu Allah yarham nanam wit apa? Cemara. Itu untuk orang itu supaya jangan nganggep sing jenenge cemara kuwi wite wong Nasrani. Oleh karena itu justru ditandur. Satu, karena yang namanya daunnya cemara ini kan kecil-kecil, jadi tidak kelihatan reget. Beda kalau daunnya pelem atau ini kan kalau kotor kelihatan sekali. Kalau daunnya cemaran. Dan juga
Kenapa cemara? Untuk menghilangkan pemahaman bahwa itu wit gereja. Ndak ada urusannya. Sebab apa? Dia tidak mukallaf. Iya dong. Sing jenenge agama iki diperuntukkan bagi manusia. Jadi ana wit, ana manuk, itu agamane apa? Agamane mbuh berarti. Orang dia agama wit. Bahwa dia bertasbih, iya. Batu juga bertasbih semua. Tapi dia enggak beragama. Nek dene agamane Islam, antene poso sahur bareng. Jamaah teko, lah malah wedi sampean. Iya. Jadi dia enggak, kewajibannya enggak begitu. Nyesrah. Jadi pohon ini menunjukkan dia itu manutnya seperti itu, memberi pelajaran kepada kita. Lah yo wit ae manute kaya ngono kepada Kanjeng Nabi, apalagi mestine awake dhewe. Kita semua yang nek manut dijamin entuk syafaate Kanjeng Nabi. Sini nafsi wa iyyakum. Betapa kita banyak ngeyelnya, banyak ngenyang. Ngenyang apa bahasa Indonesiane? Nawar. Gelem sunah sing iki nek sing iki wegah senengane. Ini sekarang. Ini menjadi introspeksi bagi kita semua. Mithlal ghamamati an-nasa mithlal ghamamati ing kaya mega awan, seperti awan. Awan ini bahasa Indonesia, bukan lawan kata bengi apa itu enggak. Awan bahasa Indonesia, Melayu. An-nasara, bagaimana berjalan sapa Kanjeng Nabi? Ayo faile goleki. Sara berjalane sing berjalan Kanjeng Nabi. Iki sing duwe ngene-ngene iki cah pondok. Digoleki faile marji dhamire sing soroga. Sara berjalan tapi nek Jumat brai. Poso. Salah nang Jumat brai. An-nasara kepiye berjalan sapa Kanjeng Nabi sairatan kelawan berjalan. Sing berjalan kedua apa? Sapa? Awan. Ayo penting lagi jenenge cermat. An-nasara bagaimana berjalan sapa Nabi sairatan hale berjalan juga apa? Awan. melindungi apa ghamamah hi ing Kanjeng Nabi harrawatisin ing panas matahari, panasnya cahaya matahari, lil hajiri pada tengah hari wasatin nahar, hami banget panasi apa tengah hari, hamia istadda harruhu banget panasi. Saya ulang, mithlal ghamamati ing kaya seperti awan. Al-nasara, anna bimakna kaifa. An-nasara atau ila aina, kemanapun berjalan sopo
Nabi dikasih di situ, Kanjeng Nabi dikasih. Sairatan hale berjalan juga sapa? Ghamama. Taqi. Kok bisa Pak Ghamama? Lah ya sara sairatan. Kenapa? Karena saro untuk laki-laki, sairatan berarti beda. Kalau saro laki-laki berarti dicari domirnya Kanjeng Nabi. Kalau sairatan berarti bukan Nabi, berarti apa? Putri apa di situ? Ghamama. Ayo cermat. Taqi menjaga apa Ghamama hi ing Kanjeng Nabi harrawatisin ing panas pancaran matahari, sinar matahari lil hajiri, di tengah hari hami yang panas sekali. Bahasa Indonesianya yang bebas. Sebagaimana awan yang menaungi Nabi kemanapun beliau pergi dari sengatan panas mentari di siang hari apa? Jadi yang kedua yang disampaikan, mukjizat yang kedua adalah ghamama. Jadi awan bahasa Jawa nih. Itu awan ini kemana Nabi pergi, ikut awan ini. Ya Allah, Masya Allah. Dan ini bukan berlaku sekali dua, nah. Ini berlaku berkali-kali. Ya, sampai juga kejadian kepada Bukhairah, pendeta ya, Bukhairah yang di Syam itu. Jadi riwayatnya Nabi diajak ke situ, ke tempatnya Bukhairah, dan ya semua orang datang ke tempatnya Bukhairah, Kanjeng Nabi tidak ikut karena mungkin kecapean atau apa. Beliau nunggoni apa rombongan ini, apa nunggoni apa itunya, kafilahnya, nunggoni kafilah. Nah terus Bukhairah ini bingung, lah kok ono iki kafilah kok di atasnya ini ada apa? Loh, terus nanya, lo ada apa yang di situ masih ada? Oh ada, bukan rene. Nah, terus parani malahan karo pendeta Bukhairah itu, diparani. Terus sampean sinten kok to mriki? Lah saya rombongan itu. Ayo. Diajak ke rumahnya. Lah kok awane melu utuk-utuk. Ya Allah. Masuk rumah awannya nunggu di depan pintu. Nunggu. Ya Allah, iki riwayat, iki rangguyu, iki riwayat. Disitulah Bukhairah kemudian menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, iki nabi ini ora ono, dekne ngerti. Ahli kitab, memang ahlinya kitab gitu loh. Dia sudah tahu tanda-tanda itu ada di Taurat. Ya, pendeta Yahudi. Yeah. Demikian juga ketika bersama dengan Khadijah dan putra-putrinya. Ya, demikian juga ketika bersama dengan para sahabat. Para sahabat tuh bingung tuh, kok penak men itu ngomong ini. Lah iya tah. Masya Allah. Luar biasa. Kalau udah begitu lihat itu kehebatannya mukjizat hissiyah madiyah. Orang yang melihat pasti langsung iman. Karena sesuatu yang luar biasa betul. Cuma kelemahannya kalau orangnya sudah wafat, itu mukjizatnya tidak bisa lagi dibuktikan. Ini kelemahannya. Nih. Terus aqsamtu
munsaqin lahu Ratal qasami aksamtu, saya bersumpah bil qamari demi Gusti Allah sing nyiptake bulan. Nah, di situ ada yang dibuang. Jadi apa namanya? Muksambehnya dibuang. Gusti Allah sing nyiptake rembulan, karena tidak boleh bersumpah dengan makhluk, tidak boleh. Anda nggak boleh demi cintaku pada, nggak boleh sebenarnya, nggak boleh. Kecuali Gusti Allah piyambak. Kalau Gusti Allah sendiri boleh bersumpah dengan makhluk yang dianggap hebat-hebat. Wal asri, watini, wa zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladin. Boleh kalau Gusti Allah. Tapi kalau kita tidak boleh. Aksamtu, saya bersumpah bil qamari dengan Gusti Allah, demi Gusti Allah yang menciptakan bulan. Alamun syaki, yang dibelah. Bulannya itu dibelah. Innalahu sak temene iku kedue qamar min qalbi, dari hatinya Nabi. Ayo hati-hati. Innalahu bali lahune ning qamar iki jenenge ngaji, ora ngaji ora ngerti. Endi putrane Pak Komari ora ngaji ndi? Nanggulan. Ya alah. Pas komari barang koncoku syukur sing ngene bapakmu eleh. Sama nanggulan. Jian. Kon ngaji kon sorogan terus do bali, calane kon sorogan kok malah do bali. Aduh dine kok. Padahal asik ya. Min qalbihi, saking hatinya Nabi. Ya, saya laporkan sementara ini LDS ya, long distance sorogan ini yang nyaut cuma orang 3, yang jarak jauh sorogan cuma orang 3. Ya Allah, yang 2 terus, yang 1 nih kelepek-lepek. Aduh, padahal jarak jauh. Waduh. Memang angel jen sorogan ki angel. Min qalbi, dari hatinya Nabi, nisbatan, ada persamaan. Nisbatan dari apa ndak? Dari apa ndak? Isimnya inna. Innalahu sak temene iku kedue qamar min qalbihi, saking atine Kanjeng Nabi, nisbatan, ada persamaan, mabruratal qasami, kang apa kelawan mabruratal qasami, kelawan sumpah sing bener, sumpah sing tenanan. Asali susunan aksamtu bil qamari al munsyaqi mabruratal qasami innalahu min qalbihi nisbatan, eta mabruratal qasami, kelawan maf'ul mutlak, kelawan sumpah sing bener-bener. Aku bersumpah dengan sebenarnya demi Tuhan pencipta bulan yang terbelah, sungguh padanya ada kesamaan dengan hati yang pernah dibelah. Jadi sama dengan bulan. Ada 2 mukjizat yang disampaikan di sini, saudara. Yang pertama, mukjizat apa?
bulan yang dibelah. Ini juga beberapa kali, tidak 1-2 kali, beberapa kali. Di antara riwayatnya muttafaq alaih, anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuriyahum ayatan fa'arahum al-qamara syaqqaini hatta ra'au Hira bainahuma. Jadi penduduk Makkah minta, ayo nek kowe bener-bener nabi, ayo kami diberi ayuriyahum, ayah kami diberi tanda apa? Coba kamu punya apa? Mukjizat apa? Maka fa'arahum al-qamar syaqfain. Kemudian Nabi menunjuk bulan dan bulannya itu terbelah. Itu di bukit, kebetulan bukit di situ Gua Hira. Sudah Gua Hira, nanti kalau ke Mekah, amin, sempatkan ziarah ke Gua Hira. Ya. Sing lanang munggah munggah mumpung neng Mekah. Ya. Naik mumpung masih muda. Sing wedok delok wae. Suka ngisor calanang munggah. Ya, Masya Allah. Itu masih seperti Kanjeng Nabi ya. Jadi tempat tempat sujud, tempat sholatnya Nabi itu masih ada sampai sekarang. Dan itu di atas sekali dan bisa melihat Ka'bah di bawah. Ini ya. Jadi Nabi menunjuk berarti dari bawah menunjuk kepada itu, lihat bulannya, dan bulannya itu membelah, dan di antara itu terlihat ada Gua Hira-nya. Wah, pas di situ. Masya Allah, luar biasa. Demikian juga riwayat dari muttafaq alaih. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu in syaqqa al-qamar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam firqatain. Bulan terbelah dua. Firqatun fauqal jabal, firqatun dunahu. Bulan terbelah dua, yang satu di atas gunung, yang satu bukan belah ini, tapi belah tiung. Sebab yang satu di bawah gunung. Kalau terbelah gini ini enggak, terbelahnya itu iya gitu. Masya Allah. Faqala Rasulullah SAW isyhadu. Delok isyhadu seksenono. Ini sekarang. Dan ini kemudian didokumentasi oleh Quran di dalam surah Al-Qamar ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ya, kiamat sudah dekat dan bulan terbelah. Wa iyyara ayatan yuridu wa yaqulu sihron mustamir. Jadi ketika mereka minta ditunjukkan, sudah ditunjukkan bulan terbelah benar, mereka ingkar. Dia nggak mau. Ini sihir, enggak, ngapusi, mengelabui dan seterusnya dan seterusnya. Padahal mereka yang minta duluan. Ini secara kelakuan dari orang-orang kafir di situ. Innalahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasam. Yang kedua, secara peristiwa mukjizat yang kedua itu adalah dibelahnya dada Nabi sampai juga beberapa kali. Ya. Pada waktu kecil, ya. Kan waktu kecil Pak belum jadi Nabi, oke.
Wong ngeyel tandane ngono kuwi, takon sing nyelekit. Kaya ora percaya toh. Kemudian ya yang pertama ini waktu Nabi belum balik. Bainama ana ma'akhin li khalfa buyutina nar'a bihimalana. Jadi kami sedang angon wedhus sama saudara kami, atani rajulani alaihi mathiyabun bidun. Ada dua orang pakai baju putih, bitosin min zahabin mamlu'in thalja. Ya, bawa wadah emas penuh dengan es. Tsumma akhadhani fashaqqa batni tsumma istakhraja qalbi. Mengeluarkan, membelah dada sampai perutku dan kemudian istakhraja qalbi, mengeluarkan hatiku. Fashaqqa fastakhraja minhu 'alaqatan, diresiki terus kembalikan lagi. Ya, demikian juga riwayat Imam Muslim tadi. Demikian juga peristiwa Isra Mi'raj, riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya, sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Nabi dibelah lagi dadanya. Ya, anna Rasulullah SAW qala furija'an sakfi baiti wa ana bi Makkah. Apa ini? Atap rumah saya dibuka waktu saya di Mekah. Ya, Isra Mi'raj kan beliau masih di Mekah. Fanazala Jibril alaihissalam. Beliau sudah kenal dengan Jibril. Kalau yang tadi belum kenal, dua orang. Malaikat kan masih kecil, belum jadi nabi. Kalau ini sudah kenal, sudah tahu Jibril. Fanazala Jibril sallallahu alaihi wasallam. Fa faraja sadri. Tsumma ghassala bima'i Zamzam. Tsumma ja'a tadi dibelah, kemudian diambil dan dibersihkan dengan air Zamzam. Ya. Tsumma akhadha biyadi fa'araja bi ila sama. Kemudian saya dipegang tangannya, diajak naik ke langit untuk perjalanan Isra, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi ini peristiwa benar-benar, saudara. Ini bukan peristiwa halusinasi, bukan peristiwa konyol. Ini benar-benar. Dan ditekankan oleh penyair dengan menyatakannya apa? Aksamtu, saya bersumpah. Dan diperkuat dengan kata mabrurotal qasami. Iki sumpah sing tenanan, udu yamin ghamis, bukan sumpah palsu. Ya, ini serius. Sebab apa? Ya sama dengan waktu peristiwa Isra Mi'raj, banyak orang tidak percaya. Mari kita lihat dari kita, ya. Jenenge wae mukjizat. Mesti khariqun lil adat, di luar kebiasaan, tidak normal, di luar normal kebiasaan ini. Nggih. Dan itu hari ini juga ada terjadi, saudara. Kok bukan masalahnya di apa? Di bios. Enggak di bios. Kan ada itu obat-obatan terus ngetoke dom, ngetoke apa? Paku, ngetoke apa? Ada tuh itu. Dan di video loh, di TV loh, itu dilus-lus metu pakune, dilus-lus itu real, bukan kok. Iya. Artinya apa? Ini sebuah hal yang mungkin terjadi. Ya. Jadi khariqun ada,
itu memang di luar kebiasaan, tetapi tidak mungkin terjadi. Itu sangat mungkin, meskipun kemungkinannya sangat tinggi, sangat besar. Ya. Ini secara. Jadi dibelahnya dada Nabi itu sesuatu yang real, betul-betul dibelah. Jadi janganlah kita ini tidak percaya. Ini kalau Anda nggak percaya, sama dengan zaman itu di mana orang juga banyak yang murtad gara-gara peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa yang memang luar biasa, menunjukkan ketokohan Kanjeng Nabi. Ya, banyak hal yang kemarin kita sebut, kemudian faqon nabiyyi nafi ilmin wa fi dan seterusnya. Itu hebatnya kenapa? Kok Nabi bisa mengungguli para Nabi? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu yang menjadikan beliau punya ilmu lebih banyak. Karena orang-orang Nabi-Nabi yang lain tidak sedemikian ngerti swarga, ngerti neraka, ngerti sirat. Nah, Nabi ngerti kabeh sebenarnya. Masya Allah. Ini jadi kadang tidak rasional, tidak masuk akal, ya. Tetapi agama kita ini memang mensyaratkan kita orang yang beriman untuk percaya dengan hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini persyaratan kita. Iya. Jadi mari kita pupuk keimanan, dengan begitu kita lah krana Gusti Allah. Gusti Allah iso apa wae? Ya apa-apa iso. Ini ya, sampai pun kemudian membelah dada Nabi, ya, mengeluarkan, mencuci balik, ya, dan itu terjadi bukan sekali, tetapi sampai beberapa kali. Riwayatnya ada 4 kali Nabi dibelah-belah itu. Allah a'lam. Demikian saudara-saudara, insyaallah besok kita lanjutkan. Semoga bisa difahami dengan baik, semoga bermanfaat. Nakhtati bilhamdalillah.